Halo. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube Berbagi Cerita Cinta. Mari berlangganan channel YouTube kita. Seliana telah bersuami dan mempunyai seorang anak yang baru berumur 7 tahun. Tubuh Seliana dapat dikatakan kurus dengan tinggi badan kurang lebih 163 cm, dengan berat badannya kurang lebih 49 kg. Gunungnya berukuran kecil tetapi padat, pinggangnya sangat ramping dengan bagian perut yang datar. Suatu saat, dia mendapatkan tugas untuk melakukan perjalanan dinas ke Semarang dengan tim. Setibanya di Semarang, setelah check-in di hotel mereka langsung mengadakan kunjungan pada beberapa nasabah, yang dilakukan sampai dengan setelah makan malam. Setelah selesai berurusan dengan nasabah, mereka kembali ke hotel, di mana Ron dan Nita melanjutkan acara mereka dengan duduk-duduk di bar hotel sambil mengobrol dan minum-minum. Seliana pada awalnya diajak juga, tapi karena merasa sangat lelah, dan di samping itu ia juga merasa tidak enak mengganggu mereka, maka ia lebih dulu kembali ke kamar hotel untuk tidur. Menjelang tengah malam, Seliana tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Hal ini disebabkan karena ia merasa tempat tidurnya bergerak-gerak, dan terdengar suara-suara aneh. Dengan perlahan-lahan Seliana membuka matanya untuk mengintip apa yang terjadi. Hatinya terkesiap melihat Ron dan Nita sedang bergumul. Keduanya berada dalam keadaan polos sama sekali. Nita yang bertubuh kecil itu sedang berada di atas Roni, seperti layaknya seseorang yang sedang menunggang kuda, naik turun dengan cepat. Dari mulutnya terdengar suara mendesis yang tertahan, karena mungkin takut membangunkan Seliana. Kedua tangan Ron sedang meremas punggungnya Nita yang kecil tetapi padat berisi itu. Seliana sangat panik dan berada dalam posisi yang serba salah. Jadi dia hanya bisa terus berlagak seperti sedang tidur. Seliana mengharapkan mereka cepat selesai dan Ron segera kembali ke kamarnya. Besok dia akan menegur Nita agar tidak melakukan hal seperti itu lagi di kamar mereka. Seharusnya mereka dapat melakukan hal itu di kamar Ron, sehingga mereka dapat melakukannya dengan bebas tanpa terganggu oleh orang lain. Dari bau whisky yang tercium, rupanya keduanya masih berada dalam keadaan mabuk. Seliana berusaha keras untuk dapat tidur kembali, walaupun sebenarnya ia merasa sangat terganggu dengan gerakan dan suara-suara yang ditimbulkan oleh mereka. Pada saat Seliana mulai terlelap, tiba-tiba ia merasakan sesuatu sedang merayap pada bagian pahanya. Seliana sangat terkejut dan tubuhnya mengejang, karena pada saat dia perhatikan, ternyata tangan kanan Ron sedang mencoba untuk mengusap-ngusap kedua pahanya yang masih tertutup selimut. Seliana berpura-pura masih terlelap, dan mencoba mengintip apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ron yang masih berada dalam keadaan polos dengan posisi badan setengah tidur di samping Seliana, sambil bertumpu pada siku-siku tangan kiri, tangan kanannya sedang berusaha menyingkap selimut yang dipakai Seliana. Seliana menjadi sangat panik. Pada awalnya dia akan bangun dan menegur Ron untuk menghentikan perbuatannya, akan tetapi di pihak lain dia merasa tidak enak karena pasti akan membuat Ron malu, karena dipikirnya Ron melakukan hal itu lebih disebabkan karena Ron masih berada dalam keadaan mabuk. Akhirnya Seliana memutuskan untuk tetap berpura-pura tidur dengan harapan Ron akan menghentikan kegiatannya itu. Akan tetapi harapannya itu ternyata sia-sia belaka, bahkan secara perlahan-lahan Ron bangkit dan duduk di samping Seliana. Badan Seliana menjadi kaku dan dia tidak tahu harus berbuat bagaimana. Seliana seakan-akan berubah menjadi patung, pikirannya menjadi gelap dan matanya dirasakannya berkunang-kunang. Ron melihat kedua gundukan bukit kecil dengan belahan sempit di tengahnya, yang ditutupi oleh rambut hitam kecoklatan halus yang tidak terlalu lebat di antara papu putih Seliana. Kesadaran Seliana mulai kembali secara perlahan-lahan, dan dengan tubuh gemetar Seliana perlahan-lahan membuka matanya, dan memperhatikan Ron yang sedang merangkak di atasnya. Seliana mencoba mendorong badan Roni.
Seliana berusaha bangun berdiri, akan tetapi tidak bisa, dan dia tidak berani terlalu bertindak kasar, karena takut Ron akan membalas berlaku kasar padanya. Perasaan itu makin lama makin kuat menguasainya, sehingga seakan-akan menutupi kesadarannya, dan membawanya melayang-layang dalam kenikmatan, yang tidak pernah dialaminya selama ini, dan tidak dapat dilukiskan, ataupun diuraikan dengan kata-kata. Kenikmatan yang dialami Seliana tercermin pada gerakan tubuhnya, yang meronta-ronta liar tanpa terkendali bagaikan ikan, yang menggelepar-gelepar. Pertarungan mereka terus berlanjut sepanjang malam, dan baru berhenti menjelang fajar menyingsing keesokan harinya. Pukul 10 pagi keduanya baru terbangun, dan terlihat Nita telah berpakaian rapi, sedang menikmati sarapan paginya sambil mengerling ke arah mereka dengan senyum-senyum rahasia. Pada mulanya Seliana merasa sangat malu terhadap Nita. Tapi melihat reaksi Nita yang seperti itu, seakan-akan mengajak bersekutu, akhirnya Seliana menjadi terbiasa. Dan hingga sampai saat ini mereka selalu melakukan kegiatan itu bersama-sama, saat perjalanan dinas maupun